terima kasih atas kehadiran Bapak Kusnoko dan Bapak Joko Kalis. Nah, di sini malam ini saya ingin mewawancarai panjenengan semuanya berkaitan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, tentunya panjenengan sebagai kepala sekolah itu pastinya punya pengalaman-pengalaman tersendiri dalam memimpin sekolah, tentunya yang berkaitan dengan rekan-rekan kerja panjenengan semuanya. Langsung saja, ini nanti ada 8 pertanyaan. Pertanyaan pertama nanti yang pertama boleh dijawab oleh Pak Kusnoko terlebih dahulu, nanti selanjutnya Pak Joko Kalis. Betul, untuk pertanyaan pertama, selama ini Pak Kusnoko dan Pak Joko Kalis selama menjadi kepala sekolah, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelumnya saya beri pengantar dulu ya Pak. Dilema etika itu apa toh? Dilema etika itu misalnya panjenengan di sekolah menemui kasus yang nilainya benar dan benar. Maksudnya gini, di sekarang itu kan pemerintah menganjurkan bahwa anak itu harus naik kelas, ya kan? Padahal di sisi lain ada anak-anak yang nilainya rendah. Nah, kita dihadapkan dengan sebuah dilema. Satunya benar dan benar. Benar di sini ketika kita menaikkan anak yang nilainya rendah itu nilainya benar. Ya memang benar karena sesuai dengan aturan. Nah, jika kita tidak menaikkan, itu juga benar karena memang anak tersebut nilainya rendah, tidak layak untuk dinaikkan. Nah, itu sebuah dilema, namanya dilema etika istilahnya seperti itu. Lalu kalau bujukan moral itu apa? Bujukan moral itu panjenengan dihadapkan dengan sebuah kasus antara benar dan salah, satunya benar dan satunya salah. Misalnya gini, ada penggunaan dana bos gitu ya. Teman-teman panjenengan, rekan-rekan kerja di sekolah ingin mengajak makan-makan. Ayo Pak, kita habis akreditasi, kita makan-makan yuk Pak, refreshing buat kebersamaan. Nah, satu nilainya benar jika jenengan menolak karena memang dana bos tidak boleh digunakan untuk seperti itu. Nah, satunya lagi ketika panjenengan menyetujuinya berarti salah karena itu menentang peraturan. Nah, itu namanya bujukan, istilahnya bujukan moral antara pilihan antara benar dan salah. Nah, seperti itu. Pak Kusnoko dan Pak Joko Kalis, pernahkah panjenengan mengalami keadaan seperti itu? Mungkin Pak Kusnoko dulu. Ya. Terima kasih Bu Anita. Dengar ya suara saya? Dengar Pak. Ya, ini kan istilahnya Bu Anita menanyakan pengalaman selama menjadi kepala sekolah terkait dengan masalah yang dilematis itu ya barangkali. Nah itu tentunya nanti sama Pak Kalis juga beda pengalaman. Ini kalau kami, ini kemarin pengalaman itu bukan dari siswa tapi dari guru kami. Jadi di awal-awal Pak Kus mulai tugas di SD 2 Temengeng itu per Februari 2022 ini awal-awal itu saya sudah diwanti-wanti hati-hati di sana ada guru yang unik gitu. Nah, ketika saya di sana 6 bulan itu tidak ada masalah karena wali murid diam santai saja gitu. Setelah Juli kelas 2 itu kan beda wali murid. Nah, beda wali muridnya kritis banget. Nah, akhirnya wali murid ini berontak sepakat karena dilemanya adalah pengaduan guru saya kelas 2 ini yang unik dan kalau nanti tetap diajar oleh beliau ini wali murid semuanya akan memindahkan anak didiknya ke sekolah lain. Ini kan sebuah
dilema. Di sisi lain saya harus mempertahankan guru saya, tapi di sisi lain tuntutan mereka karena anak-anaknya pada takut jika masih diajar oleh salah satu guru saya. Ini termasuk saya harus mengambil keputusan yang berbagai dilema tadi ya terkait. Itu mungkin pengalaman saya itu terkait barangkali mungkin Pak Kalis punya pengalaman. Mungkin Pak Kalis ada pengalaman lain atau selama menjadi kepala sekolah? Oke, terima kasih Bu Anita. Pengalaman saya ketika pernah sih kemarin baru saja bahkan terkait dengan yang dana bos kemarin cair itu memang di sekolah itu ada salah satu guru kan seragam seragam korporat itu kan baru. Nah, itu dari Bapak Ibu guru menghendaki pengen diberikan seragam korpri yang baru. Nah, itu ngomongnya tidak langsung ke saya, tapi yang ditodong itu bendahara saya. Nah, setelah itu dari bendahara saya dapat informasi kalau Pak ini teman-teman guru mau minta diberikan seragam korpri yang baru. Nah, pada saat itu ya saya tidak bisa langsung memberi keputusan, kemudian saya harus menjelaskan dulu ke Bapak Ibu saya. Pada akhirnya pas waktu rapat kami sampaikan ke Bapak Ibu guru kalau untuk dana bos untuk membeli seragam, apalagi itu untuk seragam guru tidak boleh. Dan setelah saya jelaskan ya akhirnya dari Bapak Ibu guru bisa menerimanya. Itu mungkin yang terakhir yang saya alami. Terima kasih. Jadi untuk Pak Kusnoko, dilemanya ketika mendapati seorang guru dengan keunikan sendiri, bingung antara saya atau Pak Kusnoko harus mempertahankan guru tersebut atau menuruti dari permintaan wali murid. Nah, sedangkan Pak Joko Kalis dilemanya ketika harus mentaati peraturan tentang dana bos tadi atau menuruti rekan kerja atau guru-guru yang ada di sekolah. Nah, dari permasalahan tersebut ya Pak, dalam pengambilan tersebut apakah untuk Pak Kusnoko dulu ini apakah melalui sebuah langkah-langkah atau ketika mengambil keputusan itu ya Pak ya, apakah jenengan melalui sebuah langkah-langkah terlebih dahulu, beberapa hari ditimbang seperti itu, atau langsung ketika orang tua mengadu langsung jenengan mengambil keputusan seperti itu? Oke, terima kasih. Dengar Bu suara saya? Iya, jadi kemarin gini, untuk awal-awal tetap saya klarifikasi pengaduan dari wali murid kelas 2. Waktu itu kami undang beliau, Bapak Ibu wali murid beserta komite untuk kita komunikasi permasalahannya bagaimana. Terus kemudian dari sisi lain saya juga pendekatan ke guru unik tersebut. Ternyata guru unik tersebut memang sangat unik sekali. Jadi kita sudah coaching, bahkan kita beberapa juga supervisi akademis. Pokoknya kita pembinaan terlebih dahulu dan mereka guru tersebut waktu saya datangkan wali murid tak suruh meyakinkan ke wali murid, ayolah Mbak, jenengan yakinkan nih wali murid bahwa jenengan mampu merubah dan mau merubah dan untuk bisa meyakinkan bahwa siap mendidik anak-anaknya. Nah, ternyata guru tersebut masih bersikeras, saya tidak salah Pak, yang salah anak-anak. Jadi memang guru satu saya itu unik. Jadi akhirnya setelah saya kumpulkan ternyata juga mentah, artinya tidak ada keputusan. Akhirnya saya mengumpulkan lagi setelah itu 2 kali ke wali murid, karena wali murid sudah memuncak. Ini pokoknya kalau tidak ada tindak lanjut akan keluar semua muridnya. Ya udah, saya tampung di pertemuan kedua. Waktu itu juga kami ngundang ketua PGRI cabang, karena ketua PGRI hubungannya dengan profesi guru selalu ikut membantu permasalahan. Ketua PGRI pun juga sudah pendekatan ke guru unik tersebut, namun juga mentah.
Alhasil akhirnya berbagai pertimbangan secara keluarga tidak bisa, saya akhirnya bersurat ke dinas dengan lampiran tanda tangan wali murid. Wali murid kelas 2 tadi. Jadi akhirnya selang 2 hari atau 3 hari dari dinas pendidikan survei langsung ke laporan saya dan cross check ada Kabid GTK, ada juga Pak Kasih Disiplin Kesra, Pak Dikdas, Kasih Dikdas, cross check laporan saya dan ternyata benar. Jadi laporannya seperti itu dan sesuai dengan kenyataan. Ini prosedurnya sebelum saya mengambil keputusan, saya pendekatan kekeluargaan ternyata udah nggak bisa, akhirnya saya bersurat. Mungkin luar biasa sekali, jadi benar-benar melalui langkah-langkah yang sistematis sekali ya Pak ya. Jadi didekati dulu oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian ternyata tidak berhasil, langsung melalui Ketua PGRI dan ternyata tidak berhasil, baru ke dinas. Nah, langkah-langkahnya yang dilakukan oleh Pak Kusnoko luar biasa sekali. Salut saya Pak mendengar cerita Bapak. Nah, untuk Pak Joko Kalis, seperti yang tadi permasalahan yang sudah disampaikan tadi, sama pertanyaannya, apakah Bapak melalui langkah-langkah dulu atau ketika mendengar bahwa guru-guru ingin membeli itu dengan membeli seragam PGRI ya Pak ya, yang terbaru dengan uang bos, ketika saat itu juga jenengan langsung klarifikasi ke Bapak Ibu guru atau beberapa hari kemudian dengan melakukan langkah-langkah terlebih dahulu? Pripun Pak? Iya, gini Mbak, permasalahannya memang kemarin itu pas posisi teman-teman dari sekolah itu minta, posisi saya tidak. Pas kebetulan saya ada rapat, kemudian setelah 1 harinya bendaranya bilang ke saya, Pak, gini-gini, kalau mau uang bos itu mau dipakai apa? Istilahnya teman-teman mau tambahan uang bos untuk dibeli seragam Polri yang baru. Nah, kemudian waktu itu saya tidak langsung serta-merta untuk memberikan jawaban ke bendara saya. Itu memang oke, Bu, nanti kita jadwalkan nanti pas waktu di rapat sekolah nanti akan saya sampaikan. Tetap kita di sini ada 2 sisi yang mungkin menurut saya, karena saya pertama harus pegang aturan regulasi bahwa penggunaan dana bos tidak boleh digunakan untuk seragam. Kemudian yang kedua, di sisi lain itu Bapak Ibu guru saya nanti kalau kemauannya nggak dituruti, nanti saya kenal baik dengan orang Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kan juga nggak enak juga. Nah, kemarin dengan berbagai pertimbangan, oke, akhirnya pada saya putuskan pas di rapat sekolah saya sampaikan regulasi untuk dana bos itu keperuntukannya gini, kemudian yang tidak diperbolehkan apa aja. Nah, setelah saya sampaikan aturan juknis bosnya, akhirnya Bapak Ibu guru yang tadi awalnya minta tambah untuk beli seragam Polri, setelah saya jelaskan aturan bahwa juknis bos seperti ini tidak boleh, akhirnya mereka bisa menerima dan alhamdulillah masalah terselesaikan, tidak ada kendala yang berarti menurut saya. Itu Mbak mungkin yang dapat Bu Anita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Kalis, juga ini merupakan sebuah dilema juga di sisi lain mengenal baik oleh Bapak Ibu guru bagaimana ketika menolak itu pasti juga rasanya nggak mentolong gitu. Iya, betul. Okay. Dan sebuah keputusan yang bagus juga, jadi kita harus tetap mentaati peraturan. Okay. Nah, dari pengalaman panjenengan tersebut, kira-kira tantangan terberatnya apa nih? Mungkin dari Pak Kusnoko dulu. Ya gini Mbak, untuk tantangan terberat ketika kita memimpin di satuan pendidikan itu kan kita melayani masyarakat khususnya wali murid dan anak-anak supaya mendapat pendidikan yang layak. Nah, di sisi lain GTK pun tidak bisa mendukung dengan baik. Akhirnya saya berusaha bagaimana saya tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya di wilayah SD saya. Nah, waktu itu memang dulu itu sekolah saya itu dulu hanya di Ampuh gitu Bu Anita. Jadi ketika ada laporan-laporan itu tidak tahu ditanggapi sama kepala sekolah yang lama karena PLT.
Dan bahkan kemarin saya komunikasi sama kepala sekolah PLT lama, itu malah jawabannya, alah ora usah digagas wali murid, biar engko sesuai rak lali. Nah, kalau saya enggak seperti itu, ya karena ini hubungannya dengan psikologi anak, karena anak kelas 2 itu sampai ketakutan. Kalau ada melihat beliau itu sampai nangis-nangis. Kemarin juga saya masukkan link laporan. Jadi betul-betul datanya otentik bahwa tantangan beratnya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik khususnya di desa itu. Jadi tantangannya banyak kendala, nah termasuk salah satunya guru yang unik tadi adalah sebuah tantangan. Dan ini di sisi lain, ini juga untuk pembelajaran guru yang lain. Artinya kita harus berhati-hati di dalam mengajar, jangan sampai tidak sesuai dengan harapan dari wali murid. Artinya sampai kemarin itu anak ketakutan, anak tidak diberi jam istirahat, bahkan kepala sekolah menyuruh pulang pun karena udah jam 12 tidak mau dipulang. Sampai anak ke belakang itu sampai ngempet-ngempet. Dan itu akhirnya sampai anak-anak yang terdahulu kelas 4, kelas 5 sampai cerita, Pak, dulu saya pernah di perut saya ditatap memejo dan sebagainya. Dan ketika tanggapan ini saya tampung, saya lanjutkan, itu wali murid kelas 1 itu senang. Wah, soalnya nanti kan kelas 2-nya sudah nggak diajar guru yang unik tadi. Bahkan wali murid TK itu juga senang. Wah, saya sekolah di sana aja. Karena guru yang dianggap unik tadi istilah sudah tidak diberi jam. Jadi saya usulannya ke dinas agar tidak diberi jam mengajar. Itu tantangannya gitu, Bu Anita. Terima kasih. Lanjut kepada Pak Joko Kalis, pripun Pak tantangan terberat dari pengambilan keputusan tersebut? Terima kasih. Menurut saya tantangan terberatnya ya tadi itu, Mbak. Karena di satu sisi saya kenal baik dengan Bapak Ibu. Dia punya keinginan. Sedangkan di sisi lain ada regulasi aturan yang harus saya laksanakan sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan dana bos. Jadi tantangan terberat dari saya terkait dengan keputusan yang saya ambil, saya harus mengorbankan perasaan saya dengan Bapak Ibu guru untuk tetap berpegang pada regulasi aturan yang sudah berlaku untuk penggunaan dana bos. Itu Mbak Muni. Ya, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, adakah faktor-faktor pendukung ketika panjenengan semua mengambil keputusan tersebut? Apakah ada faktor pendukung yang bisa mempermudah dan membantu panjenengan dalam mengambil keputusan tersebut? Wonten napa mboten wonten, Mbak? Dari saya, Bu Anita, untuk faktor pendukung ini banyak sekali. Dari segi atasan saya, Korwil, juga mendukung. Karena saat saya bersurat pun saya juga komunikasi dengan Pak Korwil, sehingga saya lanjutkan masalah itu. Jadi dari dukungan atasan, Pak Korwil juga mendukung. Dari Dewan Guru juga mendukung, artinya memang itu suatu keluhan yang sudah lama, tapi tidak bisa ada solusi. Dari wali murid juga mendukung, komite juga mendukung. Jadi karena dukungan itulah sehingga saya memberanikan diri untuk bersurat ke Dinas Pendidikan dan itu kalau dari permasalahan yang saya hadapi, Bu Anita. Terima kasih. Jadi ada beberapa pendukung ya, banyak sekali, ada guru, karena memang permasalahan itu saya rasa memang berat sekali Pak, menemui seorang guru dengan kalau saya melihatnya itu kelainan Pak. Guru yang ada di sekolah Pak Kusnoko itu seperti kayak sebuah penyakit mental atau bagaimana ya, yang karena memang tidak dapat dimediasi sama sekali. Kalau orang normal itu tidak seperti itu. Jadi ternyata banyak sekali yang mendukung dalam pengambilan keputusan Bapak. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Untuk Bapak Kusnoko dan Bapak Joko Kalis, ini pertanyaan terakhir. Dari permasalahan yang panjenengan hadapi tadi, pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman masing-masing? Monggo. Oke, dari saya, karena semakin ibaratnya semakin apa ya, pohon semakin tinggi itu semakin banyak angin yang menerpa. Ini adalah sebagai
hikmah bahwa diuji untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik yang untuk anak dan untuk masyarakat. Karena lagi ini adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan karena saya benci dengan guru tersebut, namun adalah psikologi anak ke depan, jadi anak tidak takut sehingga hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bagaimana kita menghadapi seluruh permasalahan itu dengan apa ya? Dengan hati-hati, dengan sabar dan tidak gegabah. Dan ini juga untuk hikmah kepada Bapak Ibu guru yang lain, artinya ketika ada pembinaan kepada guru yang lain, ini kan kebetulan saya punya catatan guru-guru sekolah saya. Jadi guru yang unik maupun guru yang berprestasi maupun guru yang biasa-biasa, ini saat pembinaan bisa dibuat kaca benggala. Jadi Bapak Ibu semua nggo pancatan. Jika Bapak Ibu nanti dalam mengajar leda-ledi dan sebagainya banyak main kasar dan sebagainya, sekarang eranya era yang seperti ini enggak jadi. Semuanya adalah pembelajaran untuk seluruh warga sekolah, khususnya di saya itu. Ya, terima kasih. Oke. Selanjutnya untuk Pak Joko Kalis. Mungkin yang dapat saya berikan adalah dalam mengambil sebuah keputusan, tetaplah kita berpedoman pada aturan, hilangkan rasa, hilangkan perasaan untuk tetap kita berada pada dalam kondisi jalan yang benar. Itu Mbak. Iya. Terima kasih. Berikut adalah merupakan wawancara dari saya. Ada 8 pertanyaan tadi sudah saya lontarkan dan terima kasih atas jawabannya kepada Pak Kusnoko dan Pak Joko Kalis. Jadi saya menyimpulkan dulu ya Pak, dari permasalahan yang dialami oleh Pak Kusnoko itu menurut paradigma dilema etika itu merupakan permasalahan individu lawan kelompok. Jadi individunya itu guru yang unik tadi, sedangkan kelompoknya wali murid. Sedangkan prinsip pengambilan keputusan yang diambil oleh Pak Kusnoko itu merupakan berpikir berbasis rasa peduli. Jadi peduli, Pak Kusnoko peduli dengan anak-anak, peduli dengan keluhan-keluhan oleh wali murid sehingga melakukan itu tadi keputusan itu tadi, mengambil keputusan itu tadi. Kemudian untuk Pak Joko Kalis, saya simpulkan dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Joko Kalis itu merupakan permasalahan kebenaran lawan kesetiaan. Jadi menurut paradigma dilema etika, permasalahan tersebut merupakan kebenaran lawan kesetiaan. Kebenarannya ini Pak Joko Kalis dihadapkan oleh peraturan yang ketika panjenengan mentaati sebuah peraturan itu berarti sebuah kebenaran, sedangkan kesetiaannya panjenengan dihadapkan oleh teman-teman guru panjenengan yang sudah kenal dekat, ingin memperoleh sesuatu itu tadi. Nah, sedangkan prinsip pengambilan keputusan yang diambil oleh Pak Joko Kalis itu merupakan berpikir berbasis peraturan. Jadi Pak Joko Kalis mengambil keputusan karena berpedoman pada peraturan yang telah ada. Yang itu dari saya mungkin terima kasih kepada Pak Kusnoko dan Pak Kalis Joko untuk waktunya dalam kegiatan wawancara pada malam hari ini. Berikut mungkin ada sedikit closing statement dari Bapak Mufti Setiowo Wibowo selaku pengajar praktik dari kegiatan guru penggerak ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko Kalis, Pak Kusnoko yang saya hormati, Bu Anita yang saya hormati pula selaku CGP yang saya dampingi. Selamat menjalankan tugas ini dikon ya, demonstrasi kontekstual ya. Ya, ini tadi Bu Anita sudah melakukan wawancara ya. 2 kepala sekolah
terkait dengan pengambilan keputusan. Dan saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Joko dan Pak Kusnoko sudah membantu Bu Anita dalam kegiatan interview ini. Kemudian untuk yang terakhir kepada Bu Anita, tetap semangat dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Tinggal selangkah lagi Bu Anita selesai sehingga dinyatakan lulus dalam pendidikan guru penggerak ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pokoknya Pak Pos, nggak bisa ngasih apa-apa loh Pak Joko Kalis juga. Iya, santai saja. Oke, ngaten boleh langsung keluar mic nggak apa-apa.